lebih 50. Nah ini sekarang tuh banyak price discrimination. Tahu nggak contohnya price discrimination tuh seperti apa? Tahu nggak? Pernah banyak sekali sekarang kita temuin jenis cara penentuan harga price discrimination. Menjual setiap unit dari sebuah produk jasa dengan terpisah dan menentukan harga tertinggi yang mungkin untuk setiap layanan jasa yang ditawarkan. Yang banyak itu sekarang second degree price discrimination. Tahu nggak contohnya apa? Banyak banget ini sekarang kita temuin kalau kita beli baju, beli apa. Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu price discrimination? Nggak ada yang tahu. Contohnya price discrimination tuh gini, kita beli satu barang harganya misalnya 300, tapi ketika kita beli dua barang harganya 500. Nah itu price discrimination, banyak banget kan sekarang. Atau kita beli 3 lebih murah lagi, kita beli 4 lebih murah lagi. Nah itu namanya price discrimination, sekarang lagi banyak temuin. Outpricing ini didasarkan pada konsep psikologi di mana 99 lebih murah dari 100, padahal nggak terlalu banyak selisihnya kan, cuma Rp1, tapi banyak kan sekarang yang 9.999 tuh bohong. Sebenarnya nggak kacek juga. Oke, ini strateginya macam-macam. Penetration pricing, harga produk baru relatif murah dengan tujuan. Biasanya ketika kita punya produk baru itu kita bisa pakai penetration pricing, jadi harganya awal itu kita murahkan dulu. Kenapa kok gitu? Supaya masyarakat mau beli produk kita. Jadi biar mengenalkan ke masyarakat mau beli. Setelah masyarakat suka, baru nanti harganya kita naikkan. Itu namanya penetration pricing. Ini metode pemilihan harga yang tepat. Besarnya anggaran iklan atau promosi yang diinginkan, jenis produk, sasaran pangsa pasar, ini macam-macamnya ya, daur hidup produk, ancaman. Jadi ketika kita milih harga itu harus hati-hati, nggak bisa seenaknya sendiri. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Terus itu di halaman 421 bisa dilihat tujuan penentuan harga itu untuk kelangsungan hidup, keuntungan maksimum, terus penjualan maksimum, sama membangun pangsa pasar, prestis, sama ROI. ROI, return on investment. Jadi ketika kita menentukan harga, kita berharap nanti return on investment, kita berharap investasi kita akan kembali ke kita. Oke, bisa dibaca-baca sendiri ya tentang penentuan harga. Sekarang promosi dan edukasi. Langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Ini tentang promosi. Jualan. Nanti lihat YouTube aja, Mbak. Yang lain dengar tak? Yang lain bisa dengar suara saya? Oh ya, Mas Aris belum mengumpulkan tugas ya, jangan lupa dikumpulkan. Langkah-langkah mengembangkan komunikasi, mengidentifikasi target audiens, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, menyeleksi ini dibaca sendiri. Jadi ketika kita mau memasarkan produk, itu gimana caranya konsumen tuh bisa langsung tahu ke kita. Biasanya kan kalau iklan-iklan tuh kata-katanya cuma singkat, padat, jelas, kita langsung tahu. Nggak mungkin kita bikin promosi itu yang bertele-tele bulat sampai 2 halaman folio apa-apa itu. Nah, itu nggak mungkin. Jadi komunikasi itu tujuannya harus singkat, padat, jelas. Konsumen bisa paham, bisa tahu. Itu tujuan komunikasi.
Nah, ini bauran komunikasi pemasaran, advertising. Tahu kan advertising, personal selling. Ini langsung jual penjualan personal, sales promotion, public apa ini nggak kelihatan. Word of mouth, ini dari mulut ke mulut. Ini sekarang cara komunikasi pemasaran yang paling efektif adalah word of mouth. Ini kalau mbak-mbak sama mas-mas nanti misalnya bikin skripsi, ini bisa dijadikan topik salah satu. Jadi gimana memasarkan barang itu melalui word of mouth. Terus direct marketing. Kalau advertising itu kan kayak promosi di selebaran atau di poster-poster, itu advertising. Jadi memasarkan melalui promosi. Nih, periklanan. Iklan-iklan merupakan komunikasi impersonal. Peranan periklanan membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa. Nah, intinya itu kan itu toh, kita memasarkan itu supaya orang-orang tahu kalau jasa kita itu ada, orang-orang tahu kalau produk kita itu ada. Itu tujuan dari marketing. Menambah pengetahuan konsumen, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa kita. Waalaikumsalam. Iya mbak, nggak apa-apa, gabung ya. Untuk membedakan diri dengan perusahaan lain. Itu tujuannya periklanan atau advertising. Ini informatif advertising, iklan yang memberikan informasi, persuasif, iklan yang membujuk, reminder, iklan pengingat, reinforcement, advertising, iklan pemantapan. Ini macam-macamnya ya. Jadi ketika kalau informatif itu ya kita cuma memberikan info aja, oh produk kita seperti ini. Kalau persuasif itu misalnya ayo semua Lifebuoy itu termasuk persuasif kan, mengajak kita untuk misalnya untuk anak-anak SD sering-sering cuci tangan pakai sabun Lifebuoy, itu termasuk persuasif. Reminder itu cuma mengingatkan iklannya ada. Jadi cuma mengingatkan aja caranya gini-gini misalnya ya. Ini sampai promosi mbak. Ini personal selling, interaksi secara personal antara penyedia jasa dan pelanggan. Jadi kita direct selling, langsung menjual ke pelanggan. Ini orang merupakan bagian dari produk jasa, jelas sekali. Sales promotion, pelanggan, intermediaries ini biasanya orang ketiga atau distributor. Sales force juga. Nah, public relation tugasnya adalah membangun image. Image itu penting. Ketika image kita buruk, konsumen pasti nggak mau beli produk kita. Tapi kalau image kita bagus, pasti banyak konsumen yang datang. Jadi kita harus membangun image bagus. Sadar nggak kalau misalnya perusahaan apa ada kasus, itu kan pasti cepet-cepet ditanganin. Gimana caranya jangan sampai konsumen tuh punya pandangan negatif. Terus ini mendukung aktivitas komunikasi lainnya, mengatasi permasalahan atau isu yang ada ya kan, tugasnya public relation. Jadi mengkomunikasikan kondisi perusahaan ke konsumen. Ini macam-macamnya ya, bisa dibaca sendiri. 6 area direct marketing, direct mail, mail order, direct response, direct selling, telemarketing, digital marketing. Sekarang yang lagi tren kan digital marketing atau internet. Itu sekarang salah satu cara untuk mempromosikan yang paling bagus ya, adalah melalui social network kayak Facebook atau apa, Twitter atau apa. Itu cepat sekali orang-orang sekarang karena sudah zaman teknologi canggih, lebih gampang. Kita juga bisa jual ke luar negeri melalui internet kan. Kita bisa, bangsa pasar kita semakin luas dengan adanya teknologi. Sekarang mbak mau beli apa, misalnya mau beli barang apa yang ada di Taiwan, tinggal klik internet bisa dikirim. Sekarang semakin mudah dengan adanya internet. Betul. Ini perantara pemasaran atau distributor.
Perantaranya siapa? Jenis interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi. Konsumen mendatangi pemberi jasa mendatangi konsumen, pemberi